Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-87 sampai 88. Qala Allahu azza wa jalla wa dhannun, dan ingatlah kisah Dhunnun, yakni Nabi Yunus alaihissalam. Idzahaba mughadiba, ketika beliau pergi dalam keadaan marah terhadap kaumnya. Fadhanna allan naqdira alaih, dan beliau mengira kami tidak mampu untuk menghukumnya. Fanada fi dzulumat, lalu Nabi Yunus memanggil-manggil Allah dalam kegelapan-kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu, maka kami mengabulkan doanya. Wa najainahu minal gham, dan kami selamatkan Nabi Yunus dari penderitaan yang menyebabkan duka baginya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, yang demikian itu kami selalu menyelamatkan orang-orang yang beriman. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, ay wadkur abdana
wa rasulana Dhannun wa huwa Yunus ay sahibun nun wa yalhud bidzikril jamil wa thana'il hasan fa inna Allah ta'ala arsalahu ila qaumihi fada'ahum falam yu'minu fawa'adahum binuzulil azabi fi amadin sammahu lahum. Ingatlah hamba kami dan Rasul kami Dhunnun, yakni Nabi Yunus, sahibun nun. An-nun artinya ialah ikan besar. Ingatlah dengan sebutan yang baik, dengan pujian yang baik, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus beliau kepada kaumnya, mengajak mereka, tapi mereka tidak mau beriman. Maka beliau mengancam mereka dengan turunnya azab di suatu waktu yang beliau menyebutnya di hadapan mereka. Faja'ahumul azab wara'auhu ayanan fa'ajju ila Allah wadujju wa tabu farafa'allahu anhumul adab kama qala ta'ala falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumu Yunus lamma amanu kasafna anhum adzabal khizyi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin. Maka datanglah adab kepada kaum Nabi Yunus setelah ditinggal pergi oleh beliau. Mereka melihat adab itu dengan mata kepala mereka. Maka mereka pun kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala mengangkat adab itu dari mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguh suatu desa yang penduduknya beriman tidaklah bermanfaat keimanannya ketika adab telah datang, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Ketika mereka beriman, kami pun mengangkat dan menutup adab yang hina dari mereka ketika hidup di dunia. Dan kami memberi mereka waktu untuk bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Wa qala wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famata'nahum ila hin. Allah Ta'ala juga berfirman, dan kami mengutus Nabi Yunus kepada kaum yang jumlahnya 100.000 atau lebih. Lalu mereka beriman, dan kami beri mereka
kesempatan bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Wahadil ummatul adimah alladzina amanu bida'wati Yunus min akbari fadailihi walakinnahu alaihi salatu wassalam dhaba mughadiban wa abaqa an rabbihi li dhanbin minadh dhunub allati lam yadhkurha Allahu lana fi kitabih wala hajata lana ila ta'yiniha liqaulihi id abaqa ilal fulqi wa huwa mudim ay fa'ilun ma yulamu alaih wadh-dhahir anna ajalatahu wa mughadabatahu liqaumih wa khurjahu min bain adhurihim qabla an ya'murahu wa bidzalik wa dhanna anna Allah la yaqdiru alayhi ayadiku alayhi fi batnil hud aw dhanna annahu sayafutu Allah ta'ala wa la mani'a min urudi hadhihi dhan lil kamali min al khalqi ala wajhin la yastakiru wa la yastamiru alayhi farakiba fis safinati ma'a unasin faqta'u ma yulqawna minhum fil bahri lamma khaful gharqa in baqaw kulluhum fa asabatil qar'atu Yunus faltaqamahul hud wa dhahaba bihi ila dhulumatil bihar fanada fi tilka dhulumat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fa aqarra lillahi ta'ala bi kamalil uluhiyah wa nazzahahu an kulli naqsin wa aibin wa afatin wa atarafa bi dhulmi nafsihi wa jinayatihi qala Allah ta'ala falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun wa lihada qala huna fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham ay asyiddah allati waqa'a fiha wa kadzalika nunjil mu'minin wa hadha wa'dun wa bisyaratun likulli mu'min waqa'a fi siddatin wa ghammin anna Allah ta'ala sayunjihi minha wa yaksifu anhu wa yukhaffifu li imanihi kama fa'ala bi Yunus alaihi salam. Umat Nabi Yunus termasuk umat yang besar. Mereka mau beriman dengan dakwah Nabi Yunus. Dan ini termasuk fadilah terbesar untuk Nabi Yunus. Akan tetapi Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ternyata pergi dalam keadaan marah. Pergi meninggalkan tugas dari Rabb-Nya karena satu dosa yang tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya untuk kita. Dan kita tidak perlu untuk menelusuri dosa itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala ketika Nabi Yunus pergi menuju ke kapal dalam keadaan tercela, yakni melakukan sesuatu perbuatan yang dicela. Menurut pendapat yang nampak kebenarannya, tindakan yang tercela itu ialah beliau terlalu tergesa-gesa dan cepat marah terhadap kaumnya dan
langsung meninggalkan mereka sebelum Allah Ta'ala memerintahkannya. Nabi Yunus mengira bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mempersulit dia, yakni mempersulit Nabi Yunus dalam perut ikan, atau Nabi Yunus mengira Allah Ta'ala akan melupakannya. Maka tidak ada larangan kita menyampaikan dugaan-dugaan ini, karena Nabi Yunus termasuk makhluk yang sempurna dari segala sisi, sehingga hal itu tidaklah tetap pada diri beliau. Saat itu Nabi Yunus naik ke sebuah kapal bersama dengan rombongan manusia. Mereka mengundi siapa dari mereka yang harus dilempar ke lautan, karena mereka khawatir tenggelam jika semuanya masih bertahan dalam kapal. Ternyata undian itu yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Maka beliau ditelan oleh ikan besar dan dibawa pergi mengarungi kegelapan lautan. Maka dalam kegelapan itu Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, ya Allah. Sungguh aku adalah orang-orang yang zalim. Nabi Yunus mengakui kesempurnaan uluhiyah untuk Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib dan segala cacat. Nabi Yunus mengakui kezaliman dirinya dan pelanggaran yang ia lakukan. Maka Allah Ta'ala berfirman, seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang selalu membaca tasbih, maka pasti dia akan tetap berada di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman di sini, maka kami kabulkan doa Nabi Yunus dan kami selamatkan dia dari penderitaan, yakni penderitaan yang terjadi. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini merupakan janji dan kabar gembira untuk setiap mukmin yang mengalami penderitaan dan kesedihan yang sangat, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari itu semua, akan menutup, akan memperingan ada ujian itu karena keimanannya, seperti yang Allah lakukan terhadap Nabi Yunus alaihi salam. Nah, di dalam dua ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang kisah salah satu nabinya yang mulia, Nabi Yunus alaihissalam, yang mendapatkan julukan Dzun-Nun, sahibul hud, temannya ikan. Karena beliau adalah satu-satunya nabi yang pernah dimakan oleh ikan dan tinggal di perut ikan dalam waktu yang cukup lama dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
sebuah peristiwa yang hanya dialami oleh beliau alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ini dulunya adalah rajulun salih, seorang laki-laki yang salih, yang menjadi murid senior Nabi Musa alaihissalam. Nah, baik, dijelaskan oleh Wahab ibnu Munabbih, ada satu sifat Nabi Yunus alaihissalam yang dianggap menjadi sebab Allah Ta'ala menguji beliau dengan ujian berat, ditelan ikan, yakni fi khuluqi dhayyik. Beliau ngambekan ketika kaumnya diajak untuk ke jalan Allah Ta'ala, mereka semuanya enggak mau menerima, ngambek. Beliau tidak sabar menghadapi kaumnya. Beliau mengancam akan memohon kepada Allah untuk mengadab mereka semua. Nah, karena ngambek, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diduga kuat dianggap sebagai suatu dosa dan kesalahan besar yang dilakukan oleh seorang nabi, Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga Allah Ta'ala menimpakan penderitaan kepada beliau dengan penderitaan yang tidak pernah dialami oleh siapapun dari nabinya. Ditelan ikan. Ya, nah. Padahal setelah Allah Ta'ala turunkan azab sepeninggal Nabi Yunus, kaumnya itu melihat azab itu dengan mata kepala mereka. Kalau enggak beriman, hancur semuanya, ya. Karena azab sudah turun, tinggal Allah tetapkan untuk menghancurkan kaum Nabi Yunus. Mereka semuanya kemudian bertobat. Kami beriman ya Allah, kami bertobat. Mohon ampun ya Allah, semua itu. Maka Allah pun angkat azab itu dari kaum Nabi Yunus yang tidak pernah dilakukan kepada siapapun di alam semesta ini. Kalau sudah turun azab, maka tidak bermanfaat taubat dan iman yang bertobat saat itu. Azab terus harus turun. Kecuali Allah melakukannya kepada kaum Nabi Yunus. Ini pengecualian, ya. Nah. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Fir'aun masih hidup sekarat. Ketika merasakan azab itu, kemudian mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Enggak dianggap keimanannya. Enggak dianggap tobatnya. Karena sudah turun azabnya. Nah, demikian. Kecuali yang dilakukan kepada siapa ini? Kaum Nabi Yunus alaihissalam,
yang berjumlah 100.000 orang atau lebih. Masya Allah, termasuk umat yang sangat besar. Semuanya beriman ketika melihat adab itu turun. Gak jadi. Walhamdulillah ya. Nah, oleh sebab itulah ketika Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dimuntahkan oleh ikan yang menelannya, Nabi Yunus ditemukan oleh kaumnya yang sudah beriman ya. Nah, sehingga Nabi Yunus kembali berdakwah, membimbing mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus ketika ditelan ikan, beliau bertobat, beristighfar dengan bacaan tobatnya yang terkenal. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan bahwa Allah memiliki uluhiyah yang sempurna. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Nabi Yunus bertasbih, mensucikan Allah. Yang ini merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian Nabi Yunus juga menyesal, mengakui kalau salah, mengakui telah melakukan dosa. Inni kuntu minadz zalimin. Maka Allah Ta'ala berfirman, seandainya Nabi Yunus tidak membaca doa ini, maka dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat nanti. Tapi Nabi Yunus adalah Nabi yang mulia. Bertaubat, beristighfar, menyesal ya atas kesalahan yang dilakukannya tadi. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari penderitaan yang sangat menyedihkan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang demikian itulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Taib fiha fawaid. Al-faidatul ula. Annal murada bidzinnuni wa Yunus ibnu Mata sahibul hud yang dimaksud dengan Dhunnun adalah Nabi Yunus ibnu Mata, sahibul hud, temannya ikan, ya. Nah, pemilik ikan atau temannya ikan, ya. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah qala Wahab atau Wahb bin Munabbih
Qala Wahb bin Munabbih inna Yunus ibn Mata kana abdan salihan. Inna Yunus ibn Mata kana abdan salihan wa kana fi khuluqihi dayyiq. Falamma hamalat humilat alaihi asqalun nubuwah. Falamma humilat alaihi asqalun nubuwah. Walaha asqalun la yahmiluha illa qalil. Walaha asqalun la yahmiluha illa qalilun. Tafassakha tahtaha. Tafassukha rub'in. Atau tafassukha rub'i pakai al. Tahtal hamli. Faqadhafaha baina yadayhi. Wa kharaja hariban minha. Fa kharaja hariban minha. Yaqulu Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul.
Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Suratul Ahqaf ayat 35. Fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Surah Al-Qalam ayat 48. Berkata Wahab ibnu Munabbih rahimahullah, sesungguhnya Yunus ibnu Mata dulunya adalah hamba yang soleh. Beliau memiliki akhlak yang sempit. Itu tidak sabaran, mudah ngambek. Ketika beliau dibebani tugas-tugas berat kenabian, dan tugas-tugas berat kenabian itu sedikit sekali yang mampu menanggungnya. Ternyata beliau merusak tugas-tugas itu seperti rusaknya anyaman yang telah dianyam. Beliau menyeburkan diri di depannya, yakni melakukan tindakan yang kurang bagus. Kemudian keluar, lari dari tanggung jawab kenabian. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, sabarlah dalam mengemban tugas kenabian seperti sabarnya para rasul ulul azmi. Surah Al-Ahqaf ayat 35. Sabarlah untuk menegakkan hukum Rabbmu, dan kamu jangan seperti Sahibul Hud, sikapnya Nabi Yunus yang tidak sabar menghadapi tugas. Nah, Surah Al-Qalam ayat 48. Baik. Jadi demikian ya. Ini awal mula Nabi Yunus mendapatkan cobaan yang sangat berat tadi. Dimulai dari beliau tidak sabar dalam menjalankan beratnya tugas kenabian. Bahkan meninggalkan tugas kenabian itu tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ketika lari meninggalkan kaumnya, naik ke sebuah kapal yang penuh dengan penumpang. Saat itu kapalnya oleng karena muatan penumpangnya terlalu berat, sehingga diputuskan
harus ada penumpang yang dikorbankan untuk menyelamatkan semua penumpang. Dengan cara semua nama penumpang kapal itu diundi. Yang keluar namanya, maka dialah yang harus dikorbankan demi keselamatan semua penumpang. Qadarullah, yang muncul namanya ialah Nabi Yunus. Begitu dilempar ke lautan, maka Allah Ta'ala memerintahkan ikan besar, Al-Hud, untuk langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ini sebagai bentuk pertolongan pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nabinya. Langsung ditelan. Nanti jeburkan ke laut, langsung ditelan ikan. Ikannya sudah standby. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan apa ini? Wallahu ta'ala bisawab. Jelas ini ikan raksasa, ya. Nah, ikan raksasa. Manusia yang zaman Nabi Yunus itu fisiknya masih besar, ya. Gede. Berarti ikannya benar-benar raksasa. Baik. Jadi ketika nelan itu, Nabi Yunus tidak mengalami rasa sakit, ya, langsung masuk ke dalam perut ikan. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Tafadhal. Baik, kita lanjutkan. Al-faidatu as-salisah. An Qatadah rahimahullah, an Qatadah rahimahullah, fanada fi dhulumat, qala zulmatu batnil hud wa zulmatul bahri wa zulmatul lail. Wa hadha qaulul jumhur. Naam, dari Qatadah rahimahullah. Maka Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan-kegelapan. Beliau mengatakan kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Ketika di dalam perut ikan gelap, ikannya di lautan yang gelap, di malam yang gelap.
fid dhulumat. Ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir. Al-faidatu Arabiah. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala da'watu dhinnuni id da'a biha wa huwa fi batnil hut id da'a biha wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim wa sahhahahu wa aqarrahu adz-Dzahabi wa huwa haditsun hasan. Dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang dibaca oleh Nabi Yunus Dhunnun ketika dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Seorang muslim yang membaca doa itu dalam perkara apapun, pasti Allah akan mengabulkannya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim. Beliau mensahihkannya dan diakui oleh adz-Dzahabi, dan hadis ini sanadnya hasan. Nah, jadi kalau kita berada dalam kesulitan yang sangat, penderitaan yang sangat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum memohon membaca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, maka permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini jangan sia-siakan kesempatan itu, ya. Baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, kemudian
ungkapkan permohonan-permohonan yang kita inginkan, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu al-khamisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi wa kadzalika nunjil mu'minin wa hadha wa'dun wa bisyaratun likulli mu'min waqa'a fi shiddatin wa ghammin anna Allah ta'ala sayunjihi minha wa yaksifu anhu wa yukhaffifu li imanihi kama fa'ala bi Yunus alaihissalam. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, demikianlah kami menolong, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini merupakan janji dan kabar gembira dari Allah Ta'ala untuk setiap mukmin yang sedang mengalami penderitaan dan kesedihan yang sangat, bahwa Allah Ta'ala pasti akan menyelamatkannya, akan menolongnya dari kesulitan itu, akan menutup atau mengangkatnya dan meringankannya karena keimanannya, seperti yang Allah telah melakukan terhadap Nabi Yunus alaihissalam. Nah, al-faidatu as-sadisah anna Yunus alaihissalam arsalahu wahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Fa'amanu famata'nahum ilahin wa hadha min akbari fadailihi alaihissalam, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada umatnya yang berjumlah 100.000 lebih yang mereka beriman kepada Nabi Yunus. Maka kami beri mereka kesempatan untuk bersenang-senang sampai waktu yang telah ditetapkan. Dan ini merupakan fadilah terbesar untuk Nabi Yunus alaihissalam. Nah, al-faidatu as-sabi'ah anna Allah Ta'ala
la yarfa'u al-adzaba an qaumin khina nuzila illa liqaumi Yunus alaihi salam. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat adab dari suatu kaum ketika adab itu sudah diturunkan, kecuali terhadap kaum Nabi Yunus alaihi salam. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.